Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jesse, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tuban. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jurnal refleksi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Jurnal refleksi Mingguan Modul 2.1 Jalan Guru Penggerak mengikuti pembelajaran secara daring pada Modul 2.1 melalui LMS dengan alur pembelajaran Merdeka. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Fact: pengalaman hal baik yang dialami, hambatan atau kesulitan, serta solusi mengatasi kendala tersebut. Feeling: perasaan selama pembelajaran berlangsung dan yang dirasakan ketika menerapkan aksi nyata di kelas. Finding: pelajaran yang didapatkan dari proses ini dan hal baru yang diketahui mengenai diri setelah proses ini. Feature: aksi atau tindakan yang dilakukan setelah belajar dari peristiwa ini. Pada awal pembelajaran modul 2.1 di bagian mulai dari diri, saya membuat refleksi diri tentang bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar anak yang beragam. Saya diberi tugas membayangkan kondisi kelas yang saya ajar saat itu, menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas serta tindakan yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada tahap eksplorasi konsep dan forum diskusi, saya membuat diagram Freyer untuk mengukur sejauh mana pemahaman saya terkait materi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan anak. Setelah itu, menuliskan catatan dan menjawab pertanyaan dari setiap laman yang ada di eksplorasi konsep. Kegiatan ruang kolaborasi, kita berdiskusi dan memaparkan hasil analisis suatu skenario pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Pada saat presentasi, kami saling bertukar pikiran, memberikan tanggapan, pertanyaan, dan saran. Di akhir sesi diskusi, Bu Dewi selaku fasilitator memberikan penguatan terhadap pendapat-pendapat kami selama diskusi dan materi yang telah kami eksplorasi secara mandiri. Dalam elaborasi yang dipandu oleh instruktur, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan praktik baik dan berdiskusi. Bersama dengan beliau mengelaborasi pemahaman dan menguatkan pengetahuan terkait modul 2.1. Kami juga diminta untuk merefleksi apa yang sudah dipelajari. Pada demonstrasi kontekstual, kita disuruh membuat RPP atau modul ajar berdiferensiasi lengkap sesuai dengan rubrik yang ada. RPP atau modul ajar ini diupload dan dianalisis oleh rekan JKP lainnya. Koneksi antar materi. JKP merenungkan kaitan materi dan melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan pemakai. Dalam membuat karya yang berkaitan dengan koneksi antar materi, saya menyusun narasi yang mengaitkan antara modul 2.1 dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Adapun kegiatan akhir modul 2.1 adalah membuat rencana tindakan aksi nyata tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan harapan baru untuk mewujudkannya. Pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pelajari dan praktikkan pada kegiatan aksi nyata. Saya berharap secara konsisten dapat menerapkannya di kelas. Saya termotivasi dengan memiliki semangat baru untuk mengimplementasikannya materi ini kepada teman sejawat di sekolah. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, saya merasa pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena memenuhi kebutuhan peserta didik melalui kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajarnya. Ada pelajaran berharga yang didapat dalam mempelajari modul ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Banyak hal baru sebagai modal penting untuk menggali dan meningkatkan minat, bakat, dan potensi anak didik di kelas.
Berikut beberapa hal mendasar dan penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Tugas guru adalah memfasilitasi dan melayani kebutuhan belajar murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah 1. Melakukan asesmen dialogis untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. 2. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan peserta didik. 3. Menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa pada jurnal refleksi 2 mingguan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.